Dan ini sudah saya konfirmasikan sama teman saya itu. Lalu saya akan rapikan soket ini kawan, karena cuman kiri dan kanan yang terhubung. Di sini saya potong dulu kaleng ini, karena nanti kalau sudah terhubung dan saya coba flash, ternyata masih tetap tidak mau menyala, dikarenakan MMC-nya sudah bermasalah. Akan saya angkat juga MMC-nya, karena kalau tidak kita konfirmasikan, karena waktu masuk ke tempat saya HP ini hanya matot dan matotnya dikarenakan ada yang konslet. Jadi di sini saya potong dulu supaya saya bisa membersihkan atau merapikan, dan itu sudah saya rapikan. Untuk kalengnya sudah saya potong, maksud saya. Dan ini saya seperti itu penampakannya kawan. Di sini saya tambahkan lagi plug. Waduh, terlampau banyak ini kawan, tapi nggak apa. Lalu di sini saya menggunakan kawat timah. Nah, saya akan merapikannya mulai dari sini. Ini masih pagi kawan, dibilang pagi tapi sudah menjelang siang. Nggak apa itu kawan, kita begitukan aja dulu. Di sini saya bantu dengan blower. Suhu blower saya setel menjadi 250. Udah nampak ya kawan. Lalu saya bantu dengan blower. Jangan takut kawan, walaupun menyatu seperti itu nanti kita rapikan, gak masalah itu. Nah kan bisa, ini dia bisa jadi rapi dia. Jadi waduh, tangan saya gemetaran ini kawan. Seperti itu. Jadi suhunya cukup di 250 aja kawan. Untuk di blower saya sudah bagus. Itu dia tidak mau berpisah, mungkin dia memang sekawan. Jadi nanti kalau dia tidak mau pisah, mata solderannya kita bersihkan dulu menggunakan kawat. Dan untuk di plugnya kita tambahkan juga apabila dia memang betul susah nanti, atau bila perlu pakai solder wick kita pisahkan, sudah pasti dia terpisah nanti. Jadi di sini saya tambahkan dulu plug untuk memancing supaya pokoknya kurang lebih begitu kawan. Ya nggak begitu sulit, asal kita teliti dan yang pasti harus yakin kita bisa.
Wah, ini tampaknya satu jalur ini kawan. Kalau yang memang betul susah itu. Jadi sambil kita cocol ya kawan, ininya apa nama tuh, solderannya ke kawat pembersih supaya kalau yang memang betul susah nanti kita bersihkan menggunakan solder wick ya kawan. Ini saya bantu dengan blower supaya timahnya tidak menyatu. Apabila dia memang betul susah untuk memisahkannya, nanti kita gunakan solder wick. Nggak apa, pelan-pelan aja, nanti akan terpisah dia kawan. Tapi tetap kita cocol solderannya ke pembersih. Kan tinggal 2 kaki lagi. Memang seperti itu kawan cara membersihkannya. Dan satu lagi, ini 2 sejoli nampaknya kawan, tidak mau terpisahkan. Kita coba dulu. Ini tetap menggunakan blower dengan suhu 250 aja kawan. Jadi kita blower lama dia nggak jadi masalah, karena tidak bakal sampai mencair untuk ini saya tambahkan blower. Tampaknya memang betul 2 sejoli itu kawan. Mungkin saat sama kakinya itu satu jalur. Tapi itu sudah saya pisahkan, dan ini kita mana ragu kita rapikan lagi. Itu sudah sempurna untuk bagian yang di belakang. Jadi saya bersihkan, karena ini tadi kemarin sempat saya mau PS, tetapi dia tidak bisa connect dikarenakan konektornya tidak terhubung. Lalu saya lanjut ke sampingnya kawan. Apa itu nampak jelas? Nah, itu jelas kurasa kawan. Ini sengaja saya terbesar. Lalu saya tambahkan plug. Nggak apa banyak kawan plugnya, karena supaya enak kita menambahkan timah. Aduh, maaf kawan, ini saya perkecil aja kawan, karena nggak bisa menggapainya saya kalau diperbesar. Mudah-mudahan kelihatan. Dan ini saya lanjut. Oh, ternyata mengenai
Ini kita pisahkan kawan, dia nampaknya menyatu. Itu sudah lumayan oke. Jadi kita pelan saja, yang penting dia tidak menyatu, dan saya tidak menyatu antara kaki kanan dan kaki kirinya, akan tetapi dia terhubung dengan bagus. Itu saya rasa sudah terhubung itu. Dan ini saya bersihkan lagi. Aduh, banyak sekali plug, karena plug saya ini tidak bagus, mudah kering. Jadi kalau plugnya bagus, sedikit aja sudah cukup dalam pemberian plug. Nah, seperti itu teman hasilnya. Ini saya akan blower, dan hasilnya cukup memuaskan. Lalu di sini saya lanjut dengan memflashnya kawan. Saya cek. Baik kawan, ini sudah saya tes tadi, tetapi tidak saya rekam karena durasinya akan panjang. Sudah terbaca di laptop Qualcomm, terbaca Qualcomm, jadi di flash akan tetapi dia gagal. Ini penampakan yang soket saya perbaiki tadi. Kaki ini memang nggak ada terhubung lagi. Kaki nomor 8, 2, 4, 6, 8 sama kaki nomor 10 sama 14 ini memang tidak terhubung karena sudah lepas. Akan tetapi tidak masalah itu kawan kalau tidak terhubung, karena memang tidak ada jalurnya menuju kemana. Lalu di sini saya akan lanjut mengangkat IC MMC ini. Dan itu penampakannya. Waduh, ternyata harus kita potong lagi. Jadi di sini saya potong lagi untuk kaleng ini. Karena MMC-nya terhalang. Saya menggunakan tang potong untuk memotongnya. Saya potong aja seperti ini kawan, nanti saya rapikan. Dan itu sudah terpotong, lalu saya letak lagi di papan PCB, jepitan PCB maksud saya. Waduh, pas sekali dari sana. Kawan, saya atur dulu posisinya. Dan penampakannya seperti itu. Dan penampakannya seperti ini kawan. Lalu saya panaskan blower saya dengan suhu 360 dan saya mulai membersihkan lem yang ada di IC MMC ini. Ini saya langsung menggunakan panas 360 kawan. Tapi posisi
pemblowerannya saya miringkan dulu, jadi belum terfokus ke IC-nya, karena saya akan membersihkan sisa lem yang ada di luar MMC ini. Jadi posisi blowernya saya miringkan dulu kawan. Lalu saya bersihkan juga bagian yang antara MMC dan CPU. Itu ada lemnya. Tapi hati-hati, jangan langsung fokus memblowernya, karena sangat dempet sama CPU. Jadi saya tarik ulur untuk memblowernya, karena saya mau lepas lem yang ada di pinggir ini dulu. Jadi kalau kita fokuskan nanti CPU nya timahnya bakal bermasalah. Saya putar lagi. Ini sungguh kuat lem ini. Sudah bersih. Lalu saya putar lagi. Oh, nggak nampak tadi ya kawan, maaf kawan. Lalu di sini saya membersihkan lem yang di pinggir kiri kanannya. Itu sudah ya kawan. Lalu kita lanjut memblowernya. Saya masih menggunakan suhu 360. Jadi saya fokuskan sekarang ke IC-nya. Jadi kita, kalau pelepasan lemnya yang ada di pinggir tadi, saya posisikan miring untuk blower saya. Tapi di waktu pelepasan saya tegakkan supaya menggapai panas yang sempurna. Itu sudah bisa saya selipkan. Lalu apabila sudah bisa dicongkel, langsung aja kita congkel kawan. Itu sudah kawan, dan penampakannya seperti ini. Lalu di sini kita lanjut membersihkan bekas timahnya sobat. Jadi saya tambahkan plug. Ini saya tambahkan plug, lalu kita bersihkan. Lalu di sini saya gunakan solder wick.
saya lanjut langsung menggunakan solder wick kawan, untuk membersihkan sisa-sisa timah yang masih menempel ini. Lalu saya putar. Di sini saya putar, lalu saya bersihkan lagi. Mudah-mudahan nampak itu alat perekam saya. Dan sudah saya bersihkan. Lalu di sini saya putar lagi seperti ini. Saya bersihkan menggunakan tinar. Lalu saya panaskan blower saya dengan suhu 250-an kawan. Jadi setelah saya panaskan 250, saya gunakan pisau IC. Dan saya lanjut membersihkan sisa-sisa lem yang ada di mesin. Wah, ini kebetulan pisau IC-nya masih tajam sekali kawan, karena barusan saya ganti. Enak kalau masih tajam. Jadi timahnya juga langsung terkikis. Hati-hati jalur lanjut, membersihkannya pelan-pelan aja kawan, supaya jalurnya tidak ikut terkikis. Lalu saya putar. Aduh, ini jangan ikut terangkat kakinya kawan. Kayaknya enggak kawan, enggak ada jalurnya itu, masih aman. Lalu saya putar lagi. Intinya harus hati-hati. Aduh, sangat tajam ini.
Dan itu sudah lumayan itu kawan, belum aja dibersihkan lagi. Di sini saya tambahkan lagi peluk. Lalu saya lanjut membersihkannya lagi menggunakan solder wick. Dan sudah jos itu kawan, kita bersihkan. Dan begitulah sobat, sudah mantap. Lalu lanjut membersihkan memsi. Saya akan coba cek di mana permasalahan tidak bisa di flash. Nah, itu sudah saya tambahkan plug, lalu bersihkan lagi menggunakan solder wick supaya kakinya menjadi bersih. Dan sudah kita bersihkan, lalu kita bersihkan menggunakan thinner. Penampakannya seperti itu sobat. Nampak jelas kah atau tidak? Lumayan itu jelas. Lalu kita lanjut memblowernya. Maaf sobat, ini saya kurang jelas, jadi saya atur lagi. Dan lanjut kita bersihkan menggunakan pisau IC. Jadi di sini saya masih menggunakan panas 260 kawan. Dan kita kikis seperti itu. Hati-hati mengikisnya, jangan sampai jalurnya yang ikut terkikis. Jadi membersihkan menggunakan pisau ais ini lumayan enak.
dan hasilnya juga cukup bersih. Lalu kita putar untuk menggapai yang babak ini. Hati-hati jangan ditekan terlampau kuat. Terkikis dia kawan, nggak apa lagi. Lalu saya lanjut menambahkan klub. Dan timah saya tambahkan juga supaya kaki-kakinya bisa ada lagi, dan pas pencetakan nanti enak, tidak ada masalah. Sekali cetak dia langsung berhasil. Sini supaya nampak saya besarkan lagi, kan banyak kaki-kakinya sudah tidak ada timahnya lagi, jadi kita buatkan. Jadi yang mana yang belum ada kita buatkan. Seperti ini kawan. Jadi kita buatkan secara manual dulu, nanti kita cetak kaki-kakinya. Kurang lebih begitu kawan. Ini
Dan begitu kawan penampakannya. Jadi di sini kita cetak menggunakan plat dan sudah nampak presisi. Kita lanjut. Ini sudah saya keringkan untuk timah cairnya, tidak ada minyaknya lagi, karena kalau masih ada minyak bawaan timah akan susah dicetak. Dan penampakannya seperti itu, dan mudah-mudahan langsung berhasil kawan. Lalu saya gunakan tisu untuk membersihkannya, dan pinset kita tekankan seperti ini. Lalu saya blower, dan sekarang saya gunakan suhu 260. Jadi saya mulai pembloweran. Jangan terlampau dempet dalam pemblowerannya, agak dijarakkan untuk karena tangan saya terasa panas kawan. Yang enak itu pakai pinset bengkok, jadi tidak terasa panas tangan. Ini mulai saya blower lagi, dan sudah nampak selesai itu. Kita tekankan dulu hingga timahnya mengeras, dan itu sudah cukup. Lalu kita bersihkan menggunakan cleaner. Dan sudah saya bersihkan menggunakan thinner. Ini akan, tetapi MMC-nya masih menempel kawan. Nah, kita ketok aja, nggak apa. Itu penampakannya seperti itu. Lalu saya tambahkan lagi plug. Ini plug saya tambahkan, dan tentunya saya blower lagi kawan. Lalu di sini saya cek menggunakan UP box MMC-nya tadi. Kita tunggu dulu kawan. Ini masih loading untuk UP saya. Lalu saya perbesar. Di sini saya ubah clocknya menjadi 48. Lalu saya identifikasi. Dan MMC-nya sudah terbaca. Oh, mereknya Micron kawan. Lalu saya cek untuk kesehatannya. Di sini tertulis normal kawan, akan tetapi gepesnya sudah lifetime 90% hingga 100%. Jadi disinilah permasalahannya kawan. Lalu saya lanjut identifikasi.
Di sini saya coba eras. Identify lagi. Lalu lanjut factory eras. Lalu identify. Lalu di sini saya masuk ke MMC partisi. Saya coba partisi untuk MMC ini apakah bisa atau tidak. Lalu saya conteng semua dan read partisi. Kita yes kan. Ini sudah selesai untuk partisinya. Dan error kode 0 ini jangan difokuskan ke situ, itu entah kenapa UP saya. Lalu kita cek lagi. Dan MMC nya sudah bagus, 0% hingga 10% dan terbaca normal. Lalu saya identify lagi. Dan ini penampakan mesinnya setelah saya bersihkan. Lalu saya tambahkan peluk. Sebelum memasangnya kita tambahkan peluk. Lalu ini MMC nya tadi saya letak lagi. Dan sebelum kita blower, kita usahakan presisikan dulu. Dan itu sudah cukup presisi. Saya lanjut memblowernya dengan suhu 360. Jadi di sini saya fokuskan ke MMC-nya untuk di blower saya supaya panasnya tidak menyebar. Dan ini saya tambahkan lagi peluk. Nah, lalu saya blow up. Waduh, tertekan sama saya tadi teman, tapi nggak apa, saya lanjutkan aja. Ini saya lanjutkan lagi dengan suhu 360. Dan MMC nya sudah bergeser, dan saya geserkan lagi. Dan pemasangannya sudah selesai kawan. Lalu kita lanjut mengetesnya lagi nanti setelah mesin ini kita dinginkan. Lalu setelah lumayan dingin kita tambahkan thinner, kita bersihkan dulu. Jadi kita gosok hingga bersih. Lalu lap menggunakan tisu. Nanti apabila sudah kering ini tidak nampak kotor. Oke, seperti itu kawan setelah kita pasangkan kembali. Dan di sini saya lanjut mengetesnya. Ini saya pasangkan kembali ke premnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan yang lain. Lalu baterainya saya pasangkan. Di sini sebelum saya menekan tombol on off, saya pasangkan kabel USB-nya. Alhamdulillah kawan, itu sudah ada
animasi baterainya, akan tetapi terlihat tidak. Oh, ada. Dan animasi baterainya sudah ada kawan, lihat itu, HP ini sudah menyala. Lalu kita lanjut menekan tombol on off nya. Saya tekan tombol on off nya, HP sudah getar dan itu sudah menyala. Akan tetapi ini emailnya sudah tidak ada lagi kawan, karena sudah saya partisi dan flash ulang. Itu juga sudah saya konfirmasikan sama yang punya. Kebetulan email untuk tautan akun YouTube-nya sudah bisa dibuka, sudah tahu passwordnya. Jadi lumayan panjang ini perjalanannya. Itu sudah sampai ke pengaturan kawan, seperti ini. Sudah sampai ke pengaturan. Oh, baterainya banyak. Lalu saya langsung masuk ke kode dial bintang pagar 813 pagar. Lalu kita tunggu hingga dia membypass langsung ke menu. Dan itu sudah masuk ke menu. Lalu di sini saya cek untuk emailnya. Emailnya 0. Akan tetapi walau 0, ini masih bisa nelpon kawan. Jadi masih bisa nelpon dia nanti. Dan begitulah kawan, lumayan panjang memperbaiki HP Oppo A37 ini. Dan tutorial saya ini tadi semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih, mantap.